Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran setiap harinya. Jadi kembali berjumpa di mata pelajaran PPKN. Untuk hari ini kita sudah masuk pada bab 2 atau kompetensi dasar 3.2. Yaitu tentang kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masuk pada submateri yang pertama ya, tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, di submateri pertama ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama adalah setelah kalian mempelajari materi ini, kalian harus bisa menjelaskan mengenai kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menguraikan sistematika Undang-Undang Dasar sebelum dan sesudah amandemen. Dan yang ketiga, kalian harus mampu menguraikan hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Nah, itulah 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada submateri yang pertama. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saya mau tanya dulu. Kira-kira kalian masih ingat nggak sih yang mana yang dimaksud pembukaan Undang-Undang Dasar? Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar ini selalu dibacakan setiap upacara bendera di hari Senin ya di sekolah ya. Saya harap kalian masih ingat. Barangkali kalian ada yang pernah mendapatkan tugas membaca pembukaan Undang-Undang Dasar, teks pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Oke, langsung saja kita masuk pada topik yang pertama, materi tujuan pembelajaran yang pertama tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, di sini kalian bisa lihat teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana terdiri dari 4 alinea. Inilah yang selalu kalian bacakan pada saat upacara bendera di sekolah ya, tiap hari Senin. Nah, kita kembali ke pokok pembahasan kita mengenai kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan pokok dari tujuan kaidah negara yang bersifat fundamental. Fundamental artinya mendasar, di mana memuat prinsip negara seperti bentuk negara, dasar negara, dan tujuan negara. Hal tersebut tergambar dalam setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang mana memiliki makna berkaitan dengan kemerdekaan maupun usaha setelah kemerdekaan Indonesia. Maka daripada itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah. Jika pembukaan diubah, berarti sama hukumnya mengubah hakikat negara Indonesia yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Itulah kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Semoga kalian bisa memahami sampai di sini. Oke, next. Bahas tentang sistematika Undang-Undang Dasar sebelum dan sesudah amandemen. Barangkali kalian bertanya, apa itu sistematika? Apa itu amandemen? Maka daripada itu, supaya kalian tidak bertanya-tanya dan kalian tidak bingung di pembelajaran yang berikutnya, mari kita bahas dulu apa itu sistematika, apa itu amandemen. Nah, kalau sistematika, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai klasifikasi atau penggolongan. Nah, terkait Undang-Undang Dasar, kita artikan sebagai susunan ya. Susunan Undang-Undang Dasar, sama dengan sistematika Undang-Undang Dasar. Nah, kalau amandemen itu apa? Nah, kalau amandemen itu artinya perubahan. Nah, kalau Undang-Undang Dasar kita sudah mengalami 4 kali amandemen, 4 kali perubahan. Amandemen yang pertama pada tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen kedua 18 Agustus 2000. Yang ketiga 9 November 2001. Dan amandemen keempat pada tanggal 11 Agustus 2002. Oke, saya harap kalian bisa mengerti ya tentang sistematika dan amandemen. Kita lanjutkan pembahasan kita.
Nah, berikut sistematika Undang-Undang Dasar sebelum dan sesudah amandemen. Nah, kita fokus dulu ke sebelum ya, bagaimana susunan Undang-Undang Dasar sebelum diubah, sebelum amandemen. Terdiri atas pembukaan, batang tubuh, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, kemudian yang ketiga penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Nah, bagaimanakah sistematika sesudah mengalami amandemen? Apakah sama saja atau ada perubahan? Mari kita bandingkan. Oh, ternyata ada perubahan ya. Kalau di sebelum amandemen ada 3 poin utama, kemudian setelah amandemen hanya ada 2, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan terdiri dari 21 bab yang akan kita bahas selanjutnya adalah bagaimanakah hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Bagaimana hubungan antara kedua proklamasi dan pembukaan penting bagi bangsa dapat Indonesia diamati ini dari isi kedua naskah tersebut, di mana proklamasi memuat 2 hal pokok. Yang pertama, memuat pernyataan kemerdekaan Indonesia, dan yang kedua, tindakan yang harus dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Sementara alinea 1 sampai alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan uraian terperinci atau lebih lanjut dari kalimat pertama proklamasi. Sedangkan alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian isi pokok kedua proklamasi, yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Nah, maka daripada itu dapat disimpulkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan satu kesatuan yang bulat dan tidak dapat terpisahkan, di mana makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Jadi intinya hubungan antara keduanya ini merupakan satu kesatuan yang bulat dan tidak dapat terpisahkan, artinya saling melengkapi ya. Nah, saya harap sampai di sini kalian bisa memahami ya. Nah, sekian dulu materi kita hari ini. Semoga apa yang kita sudah bahas bisa menjadi manfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Insya Allah kita bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum.